Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek, kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari, dia dibebaskan. Brengsek. Sekarang gini aja loh, simpelnya aja. Tunjukkan bukti Julius pernah ada penetapan sebagai tersangka. Kemudian dalam SIPP Julius pernah jadi tahu. Nanti kita cari tahu di Polres Medan. Kalau mereka Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang kita ketawain MU nih yuk. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Masih seputar sang debater, sang akrobater atau Rudi Yohanes, teman-teman ya. Ternyata Rudi Yohanes tidak bisa menunjukkan datanya, tidak bisa menunjukkan data bahwa Julius Setiadi pernah menjadi tersangka, ya. Dan di video ini teman-teman, ini masih sambungan dari yang tadi ya. Video ini durasinya 15 menit 14 detik dengan judul ini. Dari channelnya Rudi Yohanes. Video ini 16 jam yang lalu. Di video ini teman-teman, Rudi Yohanes menantang oknum-oknum di Polrestabes Medan. Ya, Rudi Yohanes menyebutkan bahwa ya begitulah seperti yang di intro barusan teman-teman. Ya, dan beberapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu, Rudi Yohanes juga melakukan live streaming dengan judul ini teman-teman. Ya, dengan judul ini channelnya Rudi Yohanes. Video ini 2 jam yang lalu. Di sini Gus Handi masuk ya dan meminta agar supaya Rudi Yohanes mempertanggungjawabkan ucapannya. Meminta agar supaya Rudi Yohanes menunjukkan datanya, ya. Mana datanya? Julius pernah menjadi tersangka gitu ya. Dan Rudi Yohanes ya seperti biasa teman-teman, ya, tidak bisa menunjukkan datanya. Kita simak videonya. Ini Gus Hendy masuk. Terima kasih. Ini enaknya kawan. Halo Gus, selamat siang. Pagi. Selamat siang Mbak Rudi. Siap. Kemarin saya tertarik bahasan kalian itu di tempatnya si Bamtri atau si Basin. Bamtri ya? Iya, gimana? Sekarang mari kita beda. Saya berpatokan pada SIPP. Ini. Pertama, setuju nggak Pak Gus Handi dari data yang ada bahwa keterangan saksi ini saksi palsu? Karena kemarin itu kita nggak bahas soal itu. Bang Rudi kan mengatakan Julius itu pernah jadi terdakwa. Sekarang simpelnya tunjukkan register perkara pidana yang atas nama Julius Setiadi. Ada nggak? Oke, kubacakan SIPP. Ini SPPP tuntutan ya Kejaksaan Republik Indonesia. Kita surat dakwaan ini ya. Memang di sini identitas terdakwa namanya Rudi Simamora. Tetapi keterangan yang dibuat di dakwaan ini artinya apa? Oh, yang didakwakan kan bahwa pada hari Sabtu, ini lihat ini ya. Tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 10, saksi Habibi Cendrawasih Salosa STRK, saksi DP Rumah P dan saksi Togu F Malau, anggota Polrestabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli saber dan menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Oke, sampai situ ya. Di mana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman. Ingat, ini yang diunggah di mana? Di TikTok Hidayah Mualaf Channel. Tidak usah ditafsir lagi. Cukup Bang Rudi. Ya. Kalau kita orang hukum itu, yang kita jadikan patokan jangan orean-orean itu. Orean-orean itu masih dong. Sekarang simpel aja, tunjukkan register perkara pidana atas nama Julius. Kalau Rudi Simamora kan jelas. Nggak bisa dong. Uraian dakwaan itu juga bisa kita jadikan patokan kita untuk mengatakan sesuatu, Gus Hendy. Gimana sih?
Sekarang Nah, di uraian SIPP tersebut teman-teman ya, tidak ada keterangan di situ yang menjelaskan bahwa Julius jadi terdakwa dan Julius apa ya, ditahan selama 2 hari. Itu nggak ada teman-teman ya, yang di video ini nggak ada. sekarang gini loh. Itu secara administrasi begitu ya. Tidak pernah ada register perkara pidana atas nama Julius. Kalau ada silakan tunjukkan. Aku nggak mau debat yang debat Ya, kusir gitu. saya berbicara sebentar dulu Gus Sandi. Saya bicara kemarin sudah saya katakan berdasarkan SIPP. Ini SIPP-nya. Dan kemudian lihat jadwal sidang ini. Berdasarkan Siapa yang SIPP. nggak bisa dipanggil sini? Saya sudah tanya si Rudi Simamora. Halo. Wah, Ya. dia lagi di jalan. Bukan. Halo. Ya, terus. Iya, simpel aja. Ya, silakan. 2 itu terdakwanya atas nama siapa? Itu aja loh. Nggak usah berbelit-belit. Sekarang Anda sebentar dulu. Apakah Anda percaya SPPP ini memiliki kebenaran? Percaya? Nah, Mana? kalau sudah percaya apa lagi? Data umum sudah dikatakan di sini. Data umum sudah dikatakan di sini katanya teman-teman. Padahal di SIPP ini tidak ada, setahu saya tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Julius Setiadi itu menjadi terdakwa dan ditahan selama 2 hari. Itu nggak ada teman-teman ya, yang saya tahu loh ya. Bahwa akun TikTok Hidayah Mualaf Channel di mana seorang laki-laki yakni terdakwa. Paham nggak? Mengunggah. Bang Rudi. Siapa yang mengunggah ke akun TikTok? Kenapa? Itu multi tafsir. Apakah uraian yang dimaksud itu pengunggahnya itu anak Bata atau Julius? Itu multi tafsir. Kita ngomongin yang administrasi jauh. Ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Saya tidak meninjau dari situ Gus Sandi. Kita bicara fakta yang diuraikan, ya. Faktanya, Sebentar Gus Sandi. Sangka enggak? Jadi terdakwa enggak? Faktanya Sebentar. Di dalam dakwaan itu dikatakan yang mengunggah itu terdakwa. Gimana sih? Sekarang gini loh, faktanya Julius itu pernah Jawa enggak? Ya, kalau menurut itu yang pemilik Hidayah Mualaf Channel itu terdakwa. Dia nggak tahu. Kan si Julius yang punya pemilik Hidayah Mualaf Channel. Gini loh Bang Itu Rudi, bukan multitafsir loh. Aku tarik jujur aja. Julius itu pernah jadi tersangka dan pernah ditahan enggak? Loh, kita nggak tahu. Loh, di sini bilangnya nggak itu. tahu teman-teman. Padahal di live sebelumnya ya, Rudi Yohanes jelas-jelas mengatakan bahwa Julius itu menjadi tersangka dan ditahan 2 hari. Nanti kita ulang videonya ya. Karena itu dibunyikan di situ. Itu yang harus Bang Rudi pertanyakan. Kemarin Bang Rudi mengatakan Julius pernah ditahan, pernah jadi tersangka. Sekarang tunjukkan buktinya Julius pernah jadi tersangka dan pernah jadi Terdakwa. Iya, terdakwa. Bukan tersangka. Kalau tersangka, dia video saya terakhir, saya bilang, kenapa dia nggak ditangkap? Kenapa dia tidak ditetapkan terdakwa? Karena saya berdasarkan definisi itu. Ini nggak boleh ditafsir secara teknik, secara apa kalimat. Gini loh Bang Rudi. Ah. Gini loh. Orang itu sebelum jadi terdakwa, statusnya apa kalau di penyidikan? Ya, tersangka. Nah, Julius pernah jadi tersangka enggak? Loh, kita nggak tahu. Surat-surat memang ditunjukkan sama Anda. Kan indah. Ini konyol ini teman-teman. Konyol ya. Rudi Yohanes menyebutkan bahwa ternyata Julius pernah menjadi tersangka dan ditahan selama 2 hari katanya. Pernah jadi terdakwa dan ditahan 2 hari katanya. Nah, di sini Rudi Yohanes membagongkan teman-teman. Kalau Saya punya kesimpulan sampai bisa jadi terdakwa, itu yang nggak Nah, logik. Kenapa nggak logik? Dari sini dikatakan TikTok Hidayah Mualaf Channel di mana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman. Siapa yang mengunggah rekaman itu? Kan Julius. Itu asumsi sih? Bang. Sekarang kita Enggak. ngomong Gus Andi sebentar. Ya. Kalau kita bicara asumsi, saya tanya, akun Hidayah Mualaf Channel siapa yang punya? Julius kenapa? Ya sudah, berarti kan dia yang mengunggah. Berarti dia di situ dikatakan terdakwa. Gimana sih?
itu kesimpulan prematur Bang Rudi. Aduh, itu bukan prematur, sudah masuk ke dalam SIPP. Sekarang gini aja loh, simpelnya aja. Tunjukkan bukti Julius pernah ada penetapan sebagai tersangka. Kemudian dalam SIPP Julius Ya, pernah jadi cari tahu. Nanti kita cari tahu di Polresta Medan. Kalau mereka tunjukkan pula panggilan JPU kepada Julius sebagai terdakwa. Kalau ada, aku cabut omonganku kemarin. Ada enggak? Ya, sama. Aku tidak akan kucabut omonganmu. Ya nanti kita cari tahu. Kan tenang aja. Yang kita Santai. sayang. Nanti setelah sebentar. Setelah Rudi Simamora. Ya, silakan. Putus-putus. Silakan. Nanti setelah Rudi Simamora keluar, kan saya bilang setelah Rudi Simamora keluar, saya suruh si Rudi meminta putusan. Nanti kelihatan semua situ. Setelah Rudi, itu, saya kan dapat info nih, saya bilang. Sebentar. Saya teruskan dulu. Terakhir aku masih sibuk, aku sampaikan ya. Jadi, ya, silakan. Rudi tidak pernah bisa menunjukkan penetapan tersangka Julius, tidak pernah bisa menunjukkan Julius jadi terdakwa. Perkiraanku Bang Rudi, perkiraanku loh ya, ini perkiraanku ya. Kalau di persidangan pertama, kedua, ketiga, keempat itu lima kali. 5 kali. Hadir sebagai terdakwa, Rudi Simamora hadir sebagai terdakwa. Tidak Perkiraanku itu ada salah tulis dari administrasi PN Medan bahwa yang tidak hadir itu sebenarnya adalah saksi pelapor, cuman keliru tertulis terdakwa. Itu kesalahan administrasi biasa. Itu perkiraanku. Oke, begitu aja. Lanjutkan bekerja. Makanya silakan tunjukkan ya. Saya tunggu Bang Rudi sehari, 2 hari, 2 minggu, sebulan, tunjukkan penetapan tersangka atas nama Julius dan panggilan JPU kepada Julius sebagai terdakwa. Karena tidak mungkin orang menjadi terdakwa kalau belum dijadikan tersangka. Itu aja Bang Jul. Bang Rudi. Terima kasih Gus Hendy ya, terima kasih. Ya, di sini sangat-sangat membagongkan ya teman-teman ya. Rudi Yohanes tidak bisa menunjukkan datanya bahwa Julius Setiadi pernah menjadi tersangka, pernah menjadi terdakwa, dan pernah ditahan selama 2 hari. Nah, kita ulang video yang di sini, saudara-saudariku ya. Tantangan atau Rudi Yohanes menantang oknum-oknum di Polrestabes Medan, saudara-saudariku. Dan bantu viralkan video ini ya. Oke, kita simak pernyataan Rudi Yohanes yang di video ini ya, yang 16 jam yang lalu, saudara-saudariku. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, gak takut saya. Oke. Intinya Rudi Yohanes menantang oknum-oknum di Polwiltabes Medan katanya ya. Meskipun Polwil itu nggak tepat, yang tepat adalah Polres Medan ya, saudara-saudariku ya. Baik, di menit yang kedua 34 detik ini teman-teman ya, pernyataan Rudi Yohanes yang menyebutkan bahwa Julius Setiadi pernah menjadi terdakwa dan ditahan 2 hari. Bodohnya saya dulu. Ini bodohnya saya kawan. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari. Dia dibebaskan. Brengsek. Oke teman-teman. Ya, jelas di video ini Rudi Yohanes mengatakan bahwa Julius Setiadi pernah menjadi terdakwa. Ya, artinya sama-sama terdakwa dengan Rudi Simamora gitu kan. Dan Julius Setiadi pernah ditahan 2 hari katanya ya. Padahal yang saya tahu adalah Julius Setiadi tidak pernah ditahan, Julius Setiadi tidak pernah menjadi terdakwa ya. Itu yang saya tahu saudara-saudara. Ternyata tidak. Brengsek. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari. Dia dibebaskan. Brengsek. Oke, ini dia ya teman-teman, kata-kata brengsek yang mungkin loh ya, mungkin kata-kata brengsek ini ditujukan kepada oknum-oknum ya. Kan di intro barusan menyebutkan oknum-oknum brengsek gitu kan. Brengsek kalian, brengsek gitu. Ya, ditujukan kepada oknum-oknum yang ada di
Polres Tabes Medan. Bantu viralkan video ini saudara-saudariku ya. Bantu viralkan, bantu kirimkan video ini ke Polres Tabes Medan khususnya saudara-saudariku ya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Kita tunggu berita selanjutnya saudara-saudariku. Mohon maaf sekali lagi jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.